Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Aula itu penuh dengan darah dan hancur. Melihat sikap santai Suyi seperti menuai rumput, semua orang ketakutan. Tapi, siapa yang mau duduk diam? Pergi. Huan Tianhe dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi, mereka berbalik dan melarikan diri. Tanpa penindasan arai batas kota Jiuding, Suyi saat ini benar-benar tidak bermoral. Mereka tidak hanya tidak mengambil utusan dari kekuatan kuno ini di mata mereka, tetapi mereka juga ingin mulai membunuh orang-orang di situs keluarga kerajaan Daxia. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Huan Tianhe dan yang lainnya berani tinggal? Ketika kamu datang, kamu agresif, dan sekarang kamu panik seperti anjing. Jika kamu membiarkan kamu pergi, bukankah aku, Su, tidak bisa dipercaya? Suara acuh tak acuh baru saja terdengar, dan raungan pedang terdengar. Itu seperti badai petir, seperti dewa dan drum. Di bawah tatapan mengejutkan dari Xia Qingyuan, saya melihat satu demi satu energi pedang biru menyapu, seperti satu demi satu pelangi menyilaukan. Cerah dan mempesona. Setiap pedang Qi menyebarkan kekuatan penindasan. Ketika mereka dipotong bersama, itu seperti pedang peri yang menari, dan cahaya menembus dunia. Xia Qingyuan terkejut. Tungku harta karun merah seperti kaca meledak dan terkoyak. Ledakan. Tubuh setengah baya berjubah hitam kekar terbang ke belakang, dan sepasang pedang yang melindunginya hancur berkeping-keping. Alam bintang, mengapa begitu tirani? Pada saat yang sama, di tempat lain, bersama satu demi satu, utusan pasukan kuno dipenggal di tempat sebelum mereka melarikan diri dari aula. Huan Tianhe meninggal paling parah. Sebuah pedang jatuh dari langit dan langsung turun dari atas kepalanya. Di ambang kematian, pria besar dari klan Demon Huan itu penuh dengan kebingungan dan kepanikan, pupil matanya melebar. Semuanya tampak lambat, tetapi semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Adegan berdarah dan mendominasi membuat Xia Qingyuan terpana dan gemetar, orang ini Suyi benar-benar keterlaluan. Ini. Di kejauhan, Xia Linyuan dan tokoh-tokoh besar lainnya di ranah kekaisaran ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat. Dengan satu pukulan, bantai kerumunan menjadi alam roh. Betapa sombongnya, betapa mengerikannya. Sekarang, kenapa kamu tidak tertawa? Suyi berbicara dengan tenang. Xia Linyuan dan yang lainnya tampak biru dan putih. Yah, jika ada yang bisa tertawa sekarang, aku akan mengampuni dia. Nada suara Suyi santai. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa Suyi sengaja mempermalukan mereka? Pada saat ini, lelaki tua berjubah kuning yang lengannya telah dipotong gemetar, ada gerakan yang begitu besar, mengapa? Mengapa orang lain tidak datang untuk membantu? Ini adalah istana Tianyang, yang terletak di Gunung Tianmang. Dengan gerakan sebesar itu, masuk akal bahwa itu seharusnya menarik perhatian tokoh besar lainnya di keluarga kerajaan Daxia, dan membuat mereka datang sesegera mungkin. Luar biasa, sampai sekarang, tidak ada yang terlihat. Bala bantuan tiba. Xia Linyuan dan yang lainnya semua tenggelam dalam hati mereka dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Xia Qingyuan tiba-tiba berbicara pada saat ini dan berkata, Penatua ketiga, Anda kanker tidak perlu menunggu, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda hari ini. Gadis itu tampak sangat dingin dan menyebut pihak lain tumor. Gadis Qingyuan, apa maksudmu? Xia Linyuan sangat marah. Sederhananya, keluarga kerajaan Daxia kami tidak membutuhkanmu bajingan. Xia Qingyuan menunjukkan rasa jijik. Kami memilih untuk bersikap netral ketika berurusan dengan Suyi, dan kami juga fokus pada keselamatan keluarga kerajaan Daxia. Ada apa? Seorang pria paruh baya berjubah perak berkata dengan marah, terlebih lagi, hanya karena Suyi membunuh Huan Tianhe dan yang lainnya hari ini, bagaimana mungkin pasukan kuno itu mau menyerah? Energi pedang melintas di langit, membunuh pria paruh baya berjubah perak di tempat. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, apakah layak membicarakan netralitas dengan menahan orang-orang di sekitarku? Adegan ini membuat Xia Linyuan dan yang lainnya semakin panik. Kurangnya bala bantuan untuk waktu yang lama membuat mereka merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Di masa lalu, mereka adalah anggota keluarga kerajaan Daxia. Sui, bagaimana kabarmu hari ini? Langkah ini, siapapun yang berada di posisi saya ditakdirkan untuk tidak punya pilihan selain melakukannya. Sui mencibir dan berkata, jika orang yang menahan saya dipaksa untuk membantu, maka sebelum itu, mereka menggunakan arai Jiuding Zenji untuk berurusan dengan saya, apa yang harus saya katakan? Xia Linyuan kehilangan kata-kata. Seorang lelaki tua berjubah hitam di satu sisi berkata dengan marah, saya tidak sabar untuk melihat Anda melakukan pembunuhan di wilayah keluarga kerajaan Daxia saya. Suara itu masih bergema, lelaki tua berjubah hitam itu dipenggal di tempat, dan kepalanya berguling ke tanah. Tiba-tiba, Xia Linyuan dan yang lainnya merasakan kehancuran. Saya melihat Sui menatap Xia Linyuan dan berkata, kamu tidak bodoh, kamu jahat, jika saya mengharapkannya dengan baik, sebelum Anda memilih untuk menahan orang-orang di sekitar saya, Anda mungkin telah memperoleh manfaat dari kekuatan kuno itu. Darah. Sui tertawa dan meraihnya tiba-tiba. Kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua. Mata Xia Linyuan terbelah. Jangan panik, aku akan mengambil jiwamu sekarang, dan mencarinya dengan metode rahasia untuk memverifikasi apakah seseorang memuntahkan darah. Sui berkata dengan santai. Qi dan darah melonjak di sekujur tubuhnya, dipenuhi dengan fluktuasi aura yang merusak. Jika Anda bunuh diri, Anda perlu persetujuan saya terlebih dahulu. Mata Sui menghina, dan dia menepuk dahi Xia Linyuan. Ledakan. Anda. Xia Linyuan menunjukkan keputusasaan. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang mengerikan mengalir ke lautan kesadaran Xia Linyuan, menyebabkan matanya menjadi hitam dan langsung pingsan. Dalam beberapa saat, Sui menyingkirkan kesadarannya dan membuang Xia Linyuan yang pingsan. Saudara Su, bagaimana kabarmu? Xia Qingyuan mau tidak mau bertanya. Benda tua ini seperti yang diharapkan, seperti kepala bertulang rawan. Su Yi tertawa. Dia mengeluarkan slip batu giok, mengukirnya di atasnya, dan menyerahkannya kepada Xia Qingyuan. Ini adalah beberapa gambar memori yang diambil dari jiwanya, ambillah. Berbicara, dia melirik Xia Linyuan dan dua pejabat keluarga kerajaan lainnya yang hadir, dan berkata dengan lembut, semuanya, sudah larut, saatnya untuk berangkat. Suara itu masih bergema, Su Yi telah menembak lagi. Di luar istana Tianyang. Sekelompok anggota keluarga kerajaan berkumpul, dan suasananya membosankan. Ini masih pagi, dan cahaya musim dingin yang pucat tidak bisa menghilangkan hawa dingin di udara. Sepertinya pembunuhan ini telah berakhir. Wang Jiu berbisik pelan dan terlihat aneh. Jika bukan karena pengumuman yang mulia King Yuan tadi malam, aku bahkan tidak akan mengetahuinya. Ternyata ini adalah permainan yang telah direncanakan yang mulia sejak lama. Sui Tianqi menghela nafas. Orang-orang besar yang hadir, dipimpin oleh Penatua Agung Xia Changhong, semuanya tampak rumit. Mereka juga mempelajari kisah orang dalam dari Xia Qingyuan tadi malam. Pada saat ini, hati saya beruntung dan sedih. Ini bukan kesedihan kematian kelinci, tetapi jika bukan karena kejadian ini, mereka tidak dapat membayangkan bahwa klan di sekitar mereka sangat tak tertahankan. Wang Jiu, bagaimana Su Yi bisa mengendalikan kekuatan arai batas kota Jiuding? Xia Changhong mau tidak mau bertanya. Wang Jiu tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, dan segera berkata, karena metode rahasia untuk memperbaiki arai batas kota Jiuding berasal dari tangan sesama Taoisu. Xia Changhong dan tokoh kerajaan lainnya tercengang, dikejutkan oleh rahasia ini. Tidak heran Yang Mulia sangat menghargai Su Yi. Xia Changhong bergumam. Pada titik ini, mereka akhirnya mengerti sepenuhnya. Sudah keluar. Tiba-tiba, seseorang berbisik. Semua orang melihat ke kejauhan tanpa sadar. Di gerbang istana Tianyang, seorang pria muda berjubah meletakkan tangannya di punggungnya, sisiran berjalan keluar, seolah-olah dia sedang berjalan di halaman. Di sampingnya, Xia Qingyuan, yang mengenakan gaun hijau dan yang kulitnya lebih baik dari salju, ditemani. Menyaksikan sepasang anak laki-laki dan perempuan berjalan keluar, suasana menjadi hening. Wang Jiu, di mana Yuan Heng dan Nona Bai? Xia Qingyuan bertanya.
Wang Jiu berkata dengan sungguh-sungguh, laporkan kepada Yang Mulia, keduanya sudah menunggu di kaki Gunung Tianmang. Melihat ini, Su Yi berkata langsung, aku akan mengambil langkah dulu. Lagi pula, saya mengabaikan yang lain dan pergi. Aku akan menemui sesama Taois Su. Berbicara, Wang Jiu mengejarnya. Xia Qingyuan melihat ini dan hanya bisa menyerah. Penatua Xia Changhong tidak dapat menahan keraguannya, dan berkata, pergi ke istana Tianyang untuk melihat-lihat, gadis Qingyuan, kamu akan mengikuti, dan memberitahu kami apa yang terjadi nanti. Katakan. Bagus. Xia Qingyuan setuju dengan suara renyah. Segera, kelompok itu memasuki istana Tianyang. Sampai mereka melihat pemandangan di aula utama, para pejabat keluarga kerajaan ini semua tersentak dan dikejutkan oleh darah di seluruh lantai. Hari kedua bulan Oktober. Hari kedua setelah akhir operasi Sumi Xiandao. Su Yi, sendirian, menginjakan kaki di Gunung Tianmang dengan pedangnya, memenggal 13 utusan dari berbagai kekuatan kuno, dan mengeksekusi banyak tokoh besar dalam keluarga kerajaan Xia, termasuk Xia Linyuan, Raja Tianyang. Begitu berita itu keluar, Jiuding City menjadi sensasi, dan dunia bergetar. Malam. Kota Jiuding, keluarga Jiang. Ini seperti kertas. Jiang Xiaosheng, patriark klan Jiang, berbisik. Jiang Li tertegun, ayah, saya masih tidak mengerti, itu adalah Gunung Tianmang, situs keluarga kerajaan Daxia, bagaimana anggota keluarga kerajaan itu bisa menyaksikan hal berdarah ini terjadi? Jiang Xiaosheng berpikir sejenak, dan berkata, ini pasti berasal dari perintah yang mulia, dan akhirnya cerita di dalam tidak lagi penting. Apa yang penting? Sangat sederhana, melalui masalah ini, siapa di dunia yang dapat memahami bahwa bahkan dalam menghadapi penindasan lebih dari 10 kekuatan kuno, keluarga kerajaan Daxia akan dengan tegas berdiri di pihak Su Yi. Berbicara tentang ini, Jiang Xiaosheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, demikian pula, dapat dilihat betapa Yang Mulia mementingkan Su Yi hari ini, dan lebih suka sendirian daripada menghadapi pasukan kuno itu. Pikiran Jiang Li berjatuhan, memikirkan pengalamannya di Sumi Xiandao, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, jika itu aku juga akan berdiri di sisi Su Yi. Jiang Xiaosheng terkejut dan berkata, gadis, saya telah mengingatkan Anda sebelumnya, apapun yang Anda lakukan, jangan terburu-buru untuk mengungkapkan posisi Anda. Jiang Li menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, jika Anda telah melihat sikap Su Yi di Sumi Xiandao dengan mata kepala sendiri, Anda akan mengerti bahwa kekuatannya saja sudah cukup untuk mengalahkan banyak kekuatan besar di dunia saat ini. Turunlah. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan serius, pada saat saya berada di Sumi Xiandao, Sang Buddha mengatakan sepatah kata pun. Saya tidak memahaminya pada saat itu, tetapi sekarang saya akhirnya mengerti. Apa? Jiang Xiaosheng bertanya. Mata Jiang Li bersinar dengan cemerlang, dan dia berkata, zaman telah berubah. Murid Jiang Xiaosheng sedikit menyempit, berpikir lama, seolah-olah dia samar-samar mengerti. Dia tiba-tiba duduk, mengangguk, dan berkata dengan lega, gadis, pada titik ini, kamu lebih baik dariku. Keluarga Jiang adalah salah satu dari 3 klan teratas di Daxia. Sekarang, Jiang Li adalah jenius tak tertandingi pertama dari generasi muda Jiang yang menginjakan kaki di alam spiritual, dan Taoismenya begitu dalam sehingga para tetua klan dibayangi. Ini Jiang Xiaosheng, dia tidak sebaik itu. Seorang Jiang Li seperti ini, tetapi penjahat dan jenius kuno mana yang telah kembali dari Sumi Xiandao yang tidak seperti ini? Orang-orang muda ini telah melampaui sebagian besar penatua di alam spiritual dunia, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dunia. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa dianggap sebagai junior? Su Yi bahkan lebih luar biasa. Dengan kultivasinya di alam pengumpulan bintang, dia mengalahkan para jenius dan penjahat di alam transformasi roh, dan bahkan membunuh kepala orang-orang di istana Tianyang. Tidak berlebihan untuk menyebutnya orang pertama dari generasi muda. Memikirkan hal ini, Jiang Xiaosheng tidak bisa tidak bergumam, ada orang-orang berbakat di dunia benua Changqing, tokoh-tokoh senior itu pada akhirnya akan memanggil tirai mereka, dan orang-orang yang benar-benar dapat memimpin toren dunia harus jadilah kamu.
Orang-orang. Ya, zaman telah berubah. Itu akan dihilangkan oleh waktu. Orang-orang di dunia berpikir bahwa Sui telah membuat bencana, tetapi siapa yang benar-benar berpikir bahwa di dunia sekarang ini, berapa banyak orang yang dapat dibandingkan dengan Sui? Mata. Garis keturunan kuno itu pasti tidak akan membiarkan Sui pergi, tetapi dengan cara yang sama, mereka juga harus membayar harga yang tidak terduga untuk itu. Seberapa kuat Sui, tidak ada yang tahu, tetapi orang-orang di dunia ini ditakdirkan untuk tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Di kota Jiuding, tidak peduli kedai teh dan restoran di jalan dan gang, atau tempat lain di mana orang berkumpul, ada diskusi di mana-mana. Nama yang paling banyak dibicarakan adalah Sui. Remaja dari Dazu, sebuah negara kecil terpencil, tiba di kota Jiuding pada malam tanggal 15 September dan baru sebulan lebih sampai sekarang. Peristiwa sensasional yang bisa terjadi padanya tak terhitung jumlahnya. Di Pasir Huanxi, si Kong Leopard, penjahat kuno dari Sekte Iblis, dibunuh oleh pedang. Di Danau Suyun, Huo Tiandu, tetua dari kuil Zuyun Tian. Di tepi Danau Jinlin, membunuh Zhou Fengzi, tetua Sekte Pedang Tiansu, seperti membunuh seekor ayam dan seekor monyet. Di konferensi lantai Fa, Huan Shaoyou benar-benar dilecehkan. Insiden ini, dengan kesimpulan dari operasi Sumi Xiandao, dan pembunuhan berdarah di Istana Tianyang di Gunung Tianmang hari ini, telah diungkapkan oleh orang-orang dan telah diperdebatkan dengan hangat. Beberapa orang memuji Sui seperti komet, kebangkitannya seperti legenda, mahkota menutupi Beijing, dan dia terkenal di seluruh dunia. Beberapa orang khawatir bahwa setelah mengalami pelajaran yang begitu berat, ketika lebih dari 10 kekuatan kuno kembali lagi, Sui pasti akan jatuh, dan jalan legendarisnya juga akan berakhir. Dunia memang telah berubah, dan paling lambat dalam 1 tahun, dunia yang indah itu pasti akan datang. Dalam kegelapan malam, seorang pria berjubah hitam dan topeng perunggu, dengan mata seperti obor, meletakkan tangannya di punggungnya dan memandang ke langit. Adapun pemuda bernama Sui. Dia berturut-turut membunuh Ni Feng dan Mo Xingze, keturunan Yin Sa dan Hadesku, dan dosanya tidak bisa diampuni. Pria bertopeng perunggu mengatakan ini, suaranya dingin, dan dia berkata, cepat atau lambat. Selain itu, Dewi Xuanzi sedang kesurupan. Dia masih ingat bahwa di konferensi Lingku, Sui pernah berkata bahwa dia pernah berutang budi pada Guise, jadi dia menyelamatkan nyawanya. Saat itu, Sui hanya berada di ranah kultivasi Inedia. Baru beberapa bulan, dan sekarang Sui telah menjadi generasi talenta paling menarik di dunia. Hanya saja, ketika dia masih sangat muda, kapan dia berutang budi pada hantu dan ular? Mungkinkah dia berasal dari dunia bawah? Saintes Xuanzi mengerutkan bibirnya. Dia memutuskan untuk memiliki kesempatan untuk bertemu Sui. Sihir. Tanah leluhur klan Huan. Bahkan secercah kehendak Kaisar Iblis Surga tidak dapat menghancurkan Sui ini. Tampaknya pembunuh di tubuh putra ini tidak mudah. Seorang lelaki tua dengan kain kabung, bertelanjang kaki dan acak-acakan berbisik. Leluhur tua, Tuan muda akhirnya selamat dari larangan kuno gelap 30.000 tahun, tetapi sekarang dia dibunuh oleh Nasui, tolong panggil tembakan dan balas Tuan muda. Juga minta leluhur untuk memanggil tembakan. Di dekatnya, sekelompok orang kuat Huan membuka mulut mereka dalam kesedihan. Semua orang mati, tidak ada kemarahan yang sia-sia. Pria tua bertelanjang kaki berbaju linen itu tampak datar, untuk balas dendam, mari kita tunggu sebentar. Leluhur, mengapa menunggu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Berbicara tentang ini, suaranya sedikit bergetar. Penindasan larangan kuno gelap 30.000 tahun telah sangat merusak vitalitas mereka, dan mereka hanya bisa bersembunyi di tanah leluhur untuk bertahan hidup, dan tidak berani keluar dengan mudah. Tapi sekarang berbeda. Paling lambat dalam setahun, dunia yang indah itu pasti akan datang. Dunia yang mempesona akan datang lebih awal. Tunggu, ketika klan Huan kita benar-benar bergabung dengan WTO, kekuatan kultivasi yang lemah di dunia ini pasti akan merangkak di bawah kaki kita. Di mata polos lelaki tua bertelanjang kaki dalam linen, ada cahaya yang menyala-nyala.
Adegan serupa terjadi di kekuatan kuno seperti Tianji Daomen dan Fenyang Sek. Di dunia ini, energi spiritual pulih dengan tenang. Meskipun perubahannya tidak jelas, itu adalah pertanda yang luar biasa, yang berarti bahwa dunia yang indah pasti akan datang lebih awal. Seseorang bersemangat. Larangan 30.000 tahun pada zaman kuno yang gelap akhirnya akan menghilangkan panggilan tirai, dan dunia emas milik kita akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan datang. Tidak peduli seberapa keras Anda menahannya, itu hanya akan bertahan paling lama 1 tahun, kami. Tidak sabar. Seseorang tertawa. Ketika kekuatan kuno seperti kita lahir satu demi satu, pola dunia ditakdirkan untuk mengantarkan perubahan yang mengguncang bumi. Seseorang sombong. Menyadari. Untuk sementara waktu, dunia bergejolak. Apa yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa alasan ini ada hubungannya dengan Su Yi mengambil benih biru dari pasar bintang ke-9. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.